kelompok 4 akan memperkenalkan nama-nama dalam kelompok kami. Yang pertama ada Lilis Diana Wijayanti, yang kedua ada Novianti Tri Utami Ningtyas, yang ketiga ada saya sendiri Wardatun Nafia. Kelompok kami akan mereview jurnal yang berjudul Penggunaan Model Pembelajaran Discovery Learning dalam Peningkatan Hasil Belajar Siswa di Sekolah Dasar. Nama penulis Nabila Yuliana. Nama jurnal Jurnal Ilmiah Pendidikan dan Pembelajaran Volume 2 Nomor 1 Halaman 21 sampai 27. Latar belakang dalam jurnal yang kami review yakni pendidikan saat ini, guru dituntut bekerja lebih keras untuk meningkatkan hasil belajar siswa yang berhubungan dengan model atau cara penyampaian pembelajaran. Karena cara penyampaian guru masih banyak yang menggunakan metode ceramah, menyebabkan hasil belajar siswa yang rendah. Jadi, dengan adanya pemanfaatan model, pendekatan, dan strategi yang ada, model pembelajaran discovery learning ini sangat cocok digunakan untuk pembelajaran di sekolah dasar. Karena di sini melibatkan siswa dan keterampilan yang bertujuan dapat meningkatkan hasil belajar siswa, seperti itu. Tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk mengkaji penggunaan model pembelajaran discovery learning dalam peningkatan hasil belajar siswa di sekolah dasar. Metode penelitian yang digunakan yakni metode analisis atau merangkum berbagai hasil penelitian dengan studi dokumen. Yang digunakan yaitu ada 6 data terkait penggunaan model pembelajaran discovery learning dengan kata kunci proses pembelajaran, hasil pembelajaran, dan model pembelajaran discovery learning, yang mana penelitiannya menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Subjek dan objek dalam penelitian ini yakni yang pertama ada kelas 4 di SDN Babatan 1 atau 456 Surabaya dengan jumlah 26 orang siswa. Yang kedua ada kelas 4 SDN 3 Sungai Ambawang Kuburaya dengan jumlah 27 orang siswa. Yang ketiga ada kelas 7 SMPN 3 dilanjutkan dengan kelas 5 SDN Desa Boniting Kecamatan Kubu Tambahan. Yang selanjutnya ada kelas 7 SMP IT Wasilah Intelijensia. Yang terakhir ada kelas 10 SMP Negeri 1 Sukasada dengan jumlah siswa 24 orang. Itulah tadi subjek dan objek penelitian dalam jurnal ini. Hasil penelitian dalam jurnal ini yakni hasil pembelajaran discovery learning yang telah dilakukan, tampak bahwa terjadi peningkatan terhadap proses pelaksanaan pembelajaran dan hasil pembelajaran. Pada siklus yang pertama, aktivitas pembelajaran 88,94%. Pada siklus yang kedua 91,045% dan peningkatan 2,105%. Dengan ketercapaian lebih dari 80. Pada siklus 1, rata-rata ketentuan hasil belajar mencapai 79,36. Dengan presentasi ketuntasan klasikal 73,07%. Rata-rata ketuntasan 84,09 dengan presentasi ketuntasan klasikal 84,61%.
peningkatan besar yakni 11,54%. Hasil yang kedua yakni analisis data hasil penilaian yang dilakukan pada pelaksanaan pembelajaran bentuk dan fungsinya melalui discovery learning ini mengalami peningkatan hasil belajar. Pada siklus yang pertama hanya mampu mencapai 65,55%. Dari aktivitas positif dan terjadi peningkatan setelah siklus 1 sebesar 78,72 dan terjadi peningkatan setelah adanya perbaikan pembelajaran pada siklus 2 menjadi 97,76. Hasil yang ketiga dalam penelitian ini yakni menghasilkan pengaruh terhadap sikap dan nilai siswa yang semakin meningkat. Dengan terdapat perbedaan pemahaman konsep IPA dan sikap ilmiah antara siswa yang belajar menggunakan model discovery learning dengan siswa yang belajar menggunakan model pembelajaran langsung. Kedua, terdapat perbedaan pemahaman konsep IPA secara signifikan antara siswa belajar menggunakan discovery learning dan menggunakan belajar secara langsung. Ketiga, terdapat perbedaan sikap ilmiah secara signifikan belajar menggunakan model pengajaran langsung. Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa model pembelajaran discovery learning meningkatkan minat belajar siswa terhadap mata pelajaran IPA. Dengan nilai rata-rata hasil belajar IPA mereka 79,39. Untuk kelompok siswa yang mengikuti pembelajaran dengan model discovery learning, sedangkan nilai rata-rata hasil belajar IPA sebesar 70,51 untuk kelompok yang mengikuti pembelajaran dengan konvensional. Lebih lanjut, hasil uji T-SERF menghasilkan T hitung sama dengan 3,473 yang lebih besar daripada nilai. Hasil yang selanjutnya yang kami temukan yakni penelitian ini menunjukkan bahwa pembelajaran discovery learning meningkatkan hasil belajar siswa karena kepercayaan diri siswa itu sendiri. Yang selanjutnya penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan pembelajaran PKN dengan model discovery learning dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Di sini ditemukan peningkatan rata-rata hasil belajar siklus 1 ke siklus 2 sebesar 9,2%. Peningkatan ketuntasan klasikal siklus 1 ke siklus 2 yakni 33,4%. Dilanjutkan dengan kelebihan penelitian dalam jurnal ini. Kelebihannya yakni yang pertama, landasan teori yang digunakan dalam jurnal ini sesuai dengan variabel yang dikaji. Yang kedua, data yang disajikan dalam jurnal tersebut antara metode dan model yang digunakan dalam setiap kelasnya cukup jelas perbandingannya. Kelebihan yang ketiga yakni pembahasan dalam jurnal tersebut juga cukup jelas dan mudah dipahami. Yang keempat, kelebihannya yakni guru dapat menerapkan pembelajaran model discovery learning sebagai salah satu variasi dalam pembelajaran di sekolah, tepatnya di sekolah dasar, untuk dapat meningkatkan keaktifan siswa agar kemampuan belajar siswa di sini menjadi lebih aktif dan kreatif sehingga hasil belajar siswa meningkat. Kekurangan dalam penelitian dalam jurnal yang kami review yakni yang pertama, pada penelitian ini maksudnya yang diteliti itu tidak fokus satu tempat, yakni meneliti seluruh
kawasan Indonesia. Seperti tadi yang sudah dijelaskan dalam objek dan subjek penelitian, terdapat beberapa yang diteliti, jadi tidak efektif jika ini dilaksanakan penelitian. Seharusnya kayak fokus pada satu tempat saja. Yang kekurangan selanjutnya yakni peneliti hanya menggunakan penelitian metode studi dokumen. Dalam penelitian ini, jurnal ini mendeskripsikan atau menjelaskan tentang model pembelajaran discovery learning yang merupakan proses pembelajaran yang melibatkan peserta didik dalam memecahkan suatu masalah untuk mengembangkan pengetahuan dan keterampilannya. Penerapan proses pembelajaran discovery learning ini sangat membantu guru dalam mengajar, terutama dalam meningkatkan hasil belajar siswa baik di sekolah dasar maupun pada jenjang berikutnya. Akan tetapi, jika digunakan dalam jumlah yang banyak, ini proses pembelajaran yang membutuhkan waktu yang lama. Jadi untuk memecahkan masalah terutama pada siswa yang dimiliki daya kognitif rendah akan menambah waktu yang cukup banyak. Mereka akan merasakan kesulitan berpikir secara abstrak terkait konsep-konsep yang tertulis atau lisan. Sekian review jurnal dari kelompok kami. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi